Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukar-menukar uang receh yang menjadi tradisi di masyarakat kita, baik pada saat jelang lebaran ataupun tidak, jika di situ ada kelebihan, maka itu termasuk riba. Misalnya, Rp100.000 ditukar dengan pecahan Rp5.000 dengan selisih Rp10.000 atau ada tambahannya, ini termasuk transaksi riba, karena berarti tidak sama, meskipun dilakukan secara tunai. Karena rupiah yang ditukar dengan rupiah tergolong tukar-menukar yang sejenis. Syaratnya dua, yaitu sama nilai dan tunai. Jika ada tambahan, hukumnya riba. Nabi SAW menegaskan, "Waman zada aw istazada faqad arbal akhidu wal ma'ati fihi sawa'un." Yang artinya, siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Baik yang mengambil maupun yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. Na'udzubillah. Riba tetap riba, walaupun sama-sama ridho. Bagaimana jika dilakukan namun sama-sama ridho? Riba tetaplah riba, sekalipun sama-sama ridho. Bukankah jika saling ridho menjadi diperbolehkan, karena yang dilarang jika ada yang terpaksa dan tidak saling ridho? Dalam transaksi haram, sekalipun pelakunya saling ridho dan ikhlas, tidak mengubah hukum. Karena transaksi ini diharamkan bukan semata terkait hak orang lain, tapi dia diharamkan karena melanggar aturan syariat. Orang yang melakukan transaksi riba, sekalipun saling ridho, tetap dilarang dan nilainya dosa besar. Transaksi jual beli khamr atau narkoba, hukumnya haram, sekalipun pelaku transaksi saling ridho. أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ayat ini kita yakini benar, aturnya juga benar. Namun saling ridho yang menjadi syarat halal transaksi yang disebutkan dalam ayat ini berlaku hanya untuk transaksi yang halal, seperti jual beli barang dan jasa. Sementara transaksi haram seperti riba tidak berlaku ketentuan saling ridho, karena semata saling ridho tidak mengubah hukum. Timbul sebuah pertanyaan, itu kan buat upah penukaran uang. Ada yang beralasan kelebihan itu sebagai upah karena dia telah menukarkan uang di bank. Dia harus ngantri, harus bawa modal dan seterusnya, jadi layak dapat upah. Jelas ini alasan yang tidak benar, karena yang terjadi bukan mempekerjakan orang untuk menukar uang di bank, tapi yang terjadi adalah transaksi uang dengan uang. Dan bukan upah penukaran uang. Upah itu ukurannya volume kerja, bukan nominal uang yang ditukar. Misalnya, Pak Bos meminta Pak Ijo menukarkan sejumlah uang ke bank. Karena tugas ini, Pak Ijo diupah Rp50.000, kita bisa memastikan, baik Pak Bos menyerahkan uang 1 juta untuk ditukar, atau 2 juta, atau 3 juta, upah yang diserahkan ke Pak Ijo tetap Rp50.000, karena upah berdasarkan volume kerja Pak Ijo menukarkan uang ini ke bank dalam sekali waktu. Sementara, kasus tukar-menukar ini nilainya flat, setiap 100.000 harus ada kelebihan 10.000 atau 5.000, ini transaksi riba dan bukan upah. Riba termasuk salah satu dosa besar, bahkan salah satu dosa yang diancam dengan perang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Yang artinya, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan dan tidak zalim yang dirugikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Selamat menjalankan ibadah puasa.
1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.